Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan membaca firman Tuhan dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Israel versus Syria. Silakan Pastor Paul. Oke, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang penuh dengan hati pengharapan, saudara. Saudara, ketika cerita Yunus ke Niniwe ini, ya, itu jauh sebelum Asyur kembali berkuasa, saudara ya. Asyur adalah negara yang kuat, ya. Niniwe itu tempat kota besar, tempat raja-raja Asyur, ya, berada di sana. Jadi kota yang sangat terkenal, ya, kota besar dan ibu kotanya, ya, ibu kotanya. Makanya dikatakan tadi bahwa 3 hari perjalanan jauhnya. Kalau 3 hari perjalanan, saudara, kira-kira misalnya sehari orang berjalan 6 jam, saudara ya. Berarti kurang lebih, ya, panjang kali lebar itu 40 kilo kali 40 kilo, saudara ya. Atau 4 kalinya Gaza, saudara ya. 4 kalinya Gaza. Itu gede banget, saudara ya. 4 kalinya jalur Gaza, saudara. Nah, Asyur adalah negara yang sangat besar, ya, kerajaan yang sangat besar, ya, dan bersaing selalu, ya, dari zaman Sumerian, dari zamannya Nimrod, ya, bahkan sebelumnya Nimrod. Asyur dengan Elam serta Babilonia, kemudian Elam dikalahkan, ya. Maka Babilonia dengan Asyur ini selalu bergantian menjadi penguasa, ya, berlomba-lomba menjadi penguasa. Nah, baik Babilonia maupun Asyur, ya, dua-duanya adalah kerajaan besar, saudara. Sejak dari zaman Mesir, ya. Di situ ada Mesir, ya, ada Mesir, kemudian ada kerajaan Het, orang-orang Hitit, kerajaan Asyur, Kanaan, dan Babilonia tentunya, ya, saudara. Nah, Babilonia dengan Asyur punya nenek moyang yang sama. Mereka itu bersaudara sebetulnya, ya. Babilonia dengan Asyur ini. Makanya nama-namanya hampir sama, dewa-dewanya juga hampir sama, saudara ya. Nah, kemudian Babilonia dan Asyur ini, ya, mereka terpisah, ya, saudara ya. Karena Babilonia berasal dari Nimrod yang adalah orang nggak jelas, bukan keturunan raja-raja, sedangkan Asyur dari keturunan raja-raja.
Nah, Asyur ini kemudian menjadi makin besar, makin kuat, ya. Puncaknya nanti di zamannya Salmaneser, ya. Zamannya Salmaneser, dia menaklukkan seluruh orang Israel, Samaria, dan 10 suku dibuang ke daerah Medo, ya, daerah Madai. Atau Medo itu sekarang jadi Persia, ya, jadi negara Persia, sekarang jadi Iran. Ya, jadi 10 suku Israel dibuang ke Iran, saudara. Nah, ini pertanyaannya, kalau ada orang-orang dari sana terus dari Ambon, dari mana ngaku dia Naftali Gad segala macam, ini perlu dicurigai karena 10 suku Israel itu perginya ke Iran, ya. Nah, saudara, kemudian Yunus itu zamannya sebelum pembuangan, ya, jadi jauh di atasnya. Jadi setelah zamannya Elisa, kemudian zamannya Yunus, Elia, Elisa, kemudian Yunus, ya, saudara, ya. Nah, kemudian itu zamannya Israel perang sama raja-raja Aram, ya, sama Raja Aram, sama Ben-Hadad dan segala macam itu, ya, nanti, ya. Nah, Yunus waktu disuruh pergi ke Niniwe, ke Asyur, dia sudah tahu, saudara, ya, bayangin, saudara. Niniwe ini adalah ibu kotanya Asyur, di mana di sana penyembahan berhala dan luar biasa, kemaksiatan di sana luar biasa, saudara, ya. Mengerikan sekali, dosa-dosa yang amat sangat mengerikan seperti Sodom dan Gomora, saudara. Lalu waktu itu belum ada interaksi yang signifikan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Asyur, saudara, ya. Tetapi kemudian dari situ Yunus sudah tahu apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari, ya, bahwa nanti sanak familinya akan dibantai, akan dibunuh oleh Raja Asyur, bahkan 10 suku Israel ini akan dibuang, saudara, ya. Nah, saudara, makanya Yunus disuruh pergi ke Asyur, nggak mau. Suruh pergi ke Niniwe, saudara, ya. Mendingan Tuhan hancurkan saja, sudah selesai kerajaan Asyur, ya kan? Tapi kenapa kerajaan Asyur itu dibiarkan? Asyur itu sekarang jadi Syria, ya, saudara, ya. Mendengar Asyur sekarang jadi negara Syria itu, ya, yang perang terus itu ISIS itu. Kalau Anda lihat Babilonia sekarang itu negara Irak, ya. Kalau Anda lihat Media Persia sekarang jadi Iran, ya. Media Persia itu Iran, Babilonia itu Irak, Asyur itu Syria, saudara, ya. Nah, sekarang Aram itu sebenarnya wilayahnya Asyur, ya, Aram itu. Cuma mereka perang saudara, bisa sendiri, ya. Aram, ya, ada bahasa Aramaik, ya, ada bahasa Aramaik. Nah, saudara, Yunus nggak mau pergi ke sana, tapi kemudian akhirnya Yunus pergi ke sana, saudara, ya. Saudara lihat, ya, ketika Yunus pertama kali dia nggak mau, ya, kemudian dia akhirnya nurut pergi berangkat, ya. Dia pergi ke Asyur atau ke Syria sekarang itu, ya, ke Niniwe. Sampai sekarang kota Niniwe itu masih, saudara, ya, Niniwe itu, ya. Kemudian Yunus ngomong begitu sambil jengkel, sambil ngamuk-ngamuk, dia sambil menyuarakan suara kenabian itu di Asyur, saudara. Dalam 40 hari kamu akan tunggang balikan. Anda bayangin, ya, ini orang dari kenal orang Ibrani, ya, tiba-tiba datang, misalnya nih, saya tiba-tiba saya datang pergi ke tempatnya orang ISIS itu di Syria itu, saudara, ya. Dalam 40 hari kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira responnya mereka apa, saudara? Saya bilang, Paul, kamu pergi ke Syria sana, kamu teriak sana di Aleppo, ya. Di Aleppo itu tempatnya ISIS juga itu, ya. Atau di Raqqa, kamu pergi ke Raqqa sana. Raqqa itu ininya ISIS, saudara, ya. Apa namanya, tempat markas komandonya ISIS. Kamu tiang bahwa 40 hari lagi Tuhan Yesus akan menunggang balikan kota Raqqa. Misalnya begitu, saudara, ya. Sudah, waduh, saya bilang, Tuhan, jangan bercanda, Tuhan. Enggak, saudara. Jangan-jangan kurungan. Saya kan telepon satu-satu, kalian tak teleponin. Coba dong, tolong doakan, minta konfirmasi, Pak Apeng, ya, tolong dong, Pak David, Bu Vivin, Bu Neliana, tolong dong, ini benar dari Tuhan apa enggak? Saya satu-satu tanya, pergi ke Syria, suruh teriak-teriak di kota Raqqa, tempatnya ISIS, saudara. Itu kira-kira Anda bayangin seperti itu, saudara, ya. Nah, kalau Anda lihat settingannya Yunus itu seperti itu, saudara, ya. Apakah saya punya masalah dengan ISIS? Nggak punya, saudara.
Saat itu Yunus nggak punya masalah dengan Asyur. Israel belum ada masalah dengan Asyur, belum, ya belum. Tetapi sudah ada masalah dengan Aram, saudaranya Asyur, ya sudah ada masalah. Saya lagi ya, Nulis sebagai nabi dia kan sudah tahu saudara ini bakal terjadi apa. Ingat, ya, nabi itu adalah jangan berpikir nabi itu klinik-klinik saudara ya. Enggak saudara. Nabi itu adalah seorang pengamat sosial politik ya, yang dia jauh melihat ke depan ya. Dia pengamat sosial politik agama yang dia jauh melihat dan dia punya analytical thinking yang luar biasa saudara. Dia sudah ngerti akan terjadi apa. Makin lamanya Asyur makin kuat. Dia akan bunuh keluarganya Yunus, dia akan apa ya. Dan mungkin memang sudah terjadi beberapa insiden-insiden yang tidak tercatat ya di dalam Alkitab kita, tapi yang mengerikan yang kita nggak tahu, saudara ya. Yunus sudah tahu bahwa nanti Asyur itu akan mengalahkan, membuang 10 suku Israel itu ke suatu tempat, saudara ya, akan hancur Israel. Wah, nabi-nabi itu sudah tahu semua ya. Para nabi itu sudah mengerti kehancuran Israel, saudara ya. Nah, saudara. Lalu Yunus nurut, saudara ya. Dia datang, pergi ke Asyur, dia teriak-teriak. Nggak dinyana bertobat, saudara. Bayangin, saudara ya. Lalu tiba-tiba saya teriak ke Gaza, Paul pergi ke Gaza. Lalu saya teriak-teriak di sana. Lalu si Khalid Masal itu bertobat, saudara, seluruh Gaza itu. Anda bayangkan ya, saudara, seperti itu, saudara. Semua maunya begitu ya. Tapi kenapa Yunus nggak mau, saudara? Anda pernah kepikir nggak? Kenapa Yunus nggak mau ya? Kalau saya mah disuruh begitu ya, kalau memang benar kasih ngimpi yang jelas 3 kali ya, misalnya bledek 1, sekali bledek, atau saya dimakan ikan gitu ya. Saya mah percaya, saudara. Saya mau berangkat, saudara. Misalnya nih, gara-gara, Paul ke sana tandanya apa Tuhan? Tiba-tiba saya main di laut itu ya, di Belanda itu di North Sea itu, lalu saya dimakan ikan gitu kan, 3 hari saya dikeluarin. Saya percaya saya berangkat ke Gaza langsung berangkat, saudara. Nggak pakai ragu-ragu, nggak pakai mengeluh, saudara. Ya. Nah, Yunus ini enggak, saudara. Dia sudah tahu, dia sudah punya pengalaman. Ya, dengan suara kenabian itu, dia sudah pengalaman. Dia bilang, saya nggak mau ke Asyur. Dia perginya ke Tarsus, saudara. Ya. Tarsus itu di pantai, Asyur itu di tengah. Ya. Jadi di tengah benua itu ya. Jadi jauh. Terus sebaliknya, saudara ya. Asyur itu, dia pergi ke Tarsus itu ke arah Turki. Asyur itu ke arah Georgia, Armenia, ya, saudara. Jadi jauh banget, saudara ya. Nggak mau pokoknya. Nah, kira-kira mengapa, saudara? Yunus nggak mau. Ya, terakhir nanti kalau anda di Yunus 4 itu, Yunus mengeluh, saudara ya. Kan udah aku bilangin, kamu kan maha pengasih, maha penyayang, pemurah, panjang sabar. Pasti nggak mau, ya kan? Ngapain biar mati saja. Biar mati saja, katanya. Saudara, kita seringkali begitu, saudara ya. Jangan cerita Nabi dulu deh. Kita kejauhan kalau cerita Nabi, saudara ya. Kita saja sendiri ya. Kita senang ya kalau musuh-musuh kita hancur kan. Terus biar mati, wah ya. Biar nggak apa-apa bikin susah kita. Saya ingat sekali ya, Makrus itu istrinya bersorak-sorai ketika Ja'far Umar Thalib itu meninggal, saudara ya. Paman itu benar pamannya, saudara ya. Pamannya waktu Ja'far Umar Thalib itu meninggal, ya, aduh mereka lega sekali, saudara ya, rasanya lega sekali. Karena mereka kan di ini terus kan, dikuntit terus sama Ja'far Umar Thalib ini kan, saudara. Di persekusi dan diteror, saudara ya. Ya waktu meninggal ya Ali Makrus, keluarganya ya seneng, saudara ya. Betul nggak, saudara? Saya ini, Anda bayangin coba nih saya nih ya, kalau Ma'ruf Amin mati itu saya seneng nggak, saudara, kira-kira? Ini kan pertanyaan yang konyol ya. Tetapi ya itu kita cerita fakta, saudara ya. Kita cerita fakta kenyataan. Saudara, kira-kira, saudara ya, semua orang ya, misalnya nih Indonesia ini kan senang kalau Israel kebanjiran, kalau hoax ya kan. Iya kan? Kalau ada yang pendeta Kristen, misalnya Isra Soru mati atau Muliwali mati, wah itu diazab sama Allah. Atau saya mati gitu kan, wah diazab oleh Allah, senang, saudara ya. Sama seperti kita kalau senang kalau ada Ustadz Islam mati gitu kan, ya nggak banyak yang sorak-sorai kan, biaya sorak-sorai kan. Makanya itu saya ajarkan kepada Anda ya, waktu Agustan mati kita jangan bersorak-sorai. Ya kan, waktu Agustan sakit, yuk kita doain. Saudara, ada satu hal yang menarik dari pengalamannya Agustan ini, saudara, sama Yudi Mulyana dan Ali Makrus dan sebagainya, saudara ya.
Ketika saya dibenci oleh orang-orang Islam, apakah saya benci sama mereka? Enggak, saudara. Saya belajar dari ceritanya Yunus. Ya, saya sudah ngerti lama tentang Yunus ini, saudara ya. Bagaimana ya kita memberi kesempatan, ya. Bagaimana Tuhan itu begitu penuh dengan cinta, bahkan untuk orang-orang yang memusuhinya sekalipun, saudara. Ya, atau potensi memusuhinya. Ya. Tapi Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh cinta, saudara. Saya membayangkan kalau Tuhan ini tidak penuh cinta, apakah Tuhan tahu saya bakal murtad nanti, saudara? Oh, Tuhan tahu, saudara. Ya, saya akan, kalau misalnya saya jadi Islam ini, saya akan menjadi penyerang yang luar biasa bagi orang Kristen, saudara ya. Tuhan tahu, saudara. Dan Tuhan biarkan saya mengeksplorasi ya dulu ya, belajar Islam, belajar ini segala macam ya, sampai saya mau masuk Islam, saudara ya, sudah mau syahadat itu, saudara ya. Suruh sama istri saya mau ngomong-ngomong, kan kita tidak memaki-maki Yesus, yang penting kita jadi Islam, jadi ustadz apa sekalian. Ya, kita bilang begitu, kita kan tidak menyangkal Yesus, kita pikir ya, saudara ya. Kita pada menyangkal ya, begitu Anda syahadat, Anda sudah menyangkal, hati-hati, saudara ya. Dulu saya tidak ngerti. Begitu Anda syahadat, itu berarti Anda sudah menyangkal Yesus yang menebus hidupmu, saudara. Makanya harus dibaptis ulang, hati-hati ya. Nah, singkat cerita, saudara, Tuhan tahu nggak itu? Tahu, saudara. Tapi Tuhan tidak mengutuk saya jadi kodok, saudara. Ya kan? Saya dibiarkan, saudara, sampai saya puas. Sampai saya puas dengan dosa, sampai saya puas dengan kemarahan itu, saudara. Kemudian Tuhan baru hampiri saya kasih penglihatan. Ya, itu balik kurang seminggu, saya syahadat, balik langsung, saudara, saya bertobat. Nah, pelajaran itu saya berpikir, saya itu seperti, ya, membayangkan seperti Yunus, membayangkan kondisinya seperti Yunus. Ya, bagaimana Tuhan ngomong ya kepada Yunus kabur dan ditangkap lagi, dan Yunus disuruh berangkat. Ada dua kan, Yunus yang kabur dari panggilan Tuhan, dan orang Niniwe yang jahat kemudian bertobat. Ada dua pertobatan di situ, saudara. Yunus yang bertobat dan Niniwe yang bertobat. Yunus yang bertobat ini seperti anak sulung di dalam Kisah Rasul, di dalam Lukas 15, saudara ya. Yang merasa kita ini orang suci, orang baik, itu orang tidak baik, udahlah singkirkan saja. Kita seringkali kita merasa lebih baik daripada orang lain, ya kan, saudara? Kita merasa lebih suci dari orang lain, sehingga kita nggak sabar kalau orang lain bikin salah. Kita nggak sabar kalau orang lain bikin dosa. Kalau orang lain masuk di dalam pencobaan, kita nggak sabar, males, peset, maki-maki sama kita ya, bikin susah. Seringkali kita nggak sabar, saudara. Benar nggak? Ya kan, seringkali maaf kata ya, bahkan kita kok kelakuan begitu. Nah, makanya saya sering menasihati kepada para pengurus ya. Saudara yang bergabung dengan komunitas kita, mereka tahu kita ini orang baik. Kita ini suka menabur, saudara. Kita ini suka membagi. Ketika ada orang minta, dan kita tahu dia sebenarnya nggak layak untuk dikasih, ya, kita nggak usah marah-marah, saudara. Kita nggak usah mengutuki dia. Mengapa begitu, saudara? Ya karena dia sudah mendapat hukuman dari perbuatannya dengan meminta-minta itu, saudara. Ya, makanya saya selalu bilang bolak-balik, yang penting ikutin SOP-nya saja, nggak usah mengeluh, nggak usah marah. Karena suatu ketika kita pun sedang dalam posisi itu, loh, saudara. Sama seperti orang Niniwe yang jahat, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Sama seperti Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, karena dia merasa dia tahu bahwa orang Niniwe ini jahat sekali dan nanti akan berbuat jahat, akan merusak Israel, akan menghancurkan Israel. Ya kan? Dia tahu, saudara. Ya. Namun apa yang terjadi, saudara? Tuhan nggak urusan nanti, hari ini, saudara. Pertobatan itu hari ini. Nanti itu generasi yang berbeda. Sekarang ini, makanya kalau orang nanya,
Kalau Tuhan tahu manusia berbuat dosa, akan berbuat dosa seluruh umat manusia, mengapa Tuhan masih menciptakan manusia? Mengapa Tuhan menyesal? Kan begitu kan? Tuhan banyak pertanyaan-pertanyaan kan? Ya, saudara, karena Tuhan memberikan kehendak bebas dalam hidup kita. Ada orang diberi kehendak bebas dan dia ngawur dengan kehendak bebas itu. Contoh di Belanda, ya. Di Belanda itu Anda keluar masuk naik kereta, ya jarang diperiksa, saudara. Apalagi zaman COVID kemarin, nggak diperiksa sama sekali. Orang keluar masuk naik kereta pada nggak bayar, saudara. Terutama orang-orang Maroko, orang-orang Arab ini kan, orang-orang imigran maksudnya ya. Kalau orang-orang Belanda malu biasanya ya. Kan diberi kebebasan kan, yang satu merasa malu kalau nggak bayar, yang satu malah, goblok di pemerintah nih. Iya kan? Kebebasan itu kan seperti itu. Sampai ada yang ngasih tahu. Dulu saya berpikir seperti itu juga. Saya pertama kali masuk Belanda begitu, saudara. Nggak punya duit, ya kan? Oh, ini saya ngaku bener ya, saya nggak punya duit, duitnya terbatas. Saya nggak nyadar. Pertama saya nggak nyadar, saudara. Saya nggak nyadar. Saya bolak-balik ke Jerman, Belanda. Itu nggak pernah diperiksa, saudara. Serius, saudara ya. Jadi saya nggak nyadar waktu saya masuk naik kereta, saya pergi ya ke satu tempat lain. Saya nggak ingat, aduh, saya nggak punya uang. Turunnya gimana nih saya nih? Saya baru ingat tuh ya, kalau saya belum beli tiket dan nggak punya uang. Dan waktu itu saya belum tahu cara beli tiket. Wah, konyol lagi kan. Jadi saya berpikir, udahlah semoga saya masuk saja, terus saya keluar. Ya masuk keluar aja begitu, saudara. Sampai saya melihat, ya, dan saya dikasih tahu sama teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Orang Indonesia di Belanda kebanyakan jujur, saudara, baik-baik ya, saudara ya. Dia bilang, jangan sekali-kali kamu bohong masalah tiket, karena kamu dicatat nanti. Itu, kalau dicatat itu di biro sentral itu ada, katanya. Oh, terus saya bilang, tapi di sana kan, iya, memang kamu bisa keluar masuk, tapi nanti ada tukang periksanya nanti. Selama itu saya nggak pernah tahu ada yang periksain, saudara. Ya, karena memang diperiksa mungkin seminggu sekali baru diperiksa kali, saudara. Nah, ada yang ngasih tahu, saudara. Ya, wah, terus saya langsung bertobat. Ya kan, budaya Indonesia masih ke bawah-bawah. Saya pikir kenapa nggak diperiksa ya? Gimana cara belinya juga nggak ngerti, bahasa Belanda belum bisa. Ya kan, dulu ya pertama kali sebulan pertama saya masuk Belanda, masuk Eropa kan saya di Belanda dulu, saudara. Nggak ngerti. Nah, kalau sudah di Jerman saya sudah ngerti ya, satu bulan saya di Belanda, saya belajar etikanya orang Eropa, saudara, saya baru ngerti. Nah, itu saudara ya. Seringkali orang-orang ini melakukan, ya, orang-orang yang kumpul sama kita, mereka punya mental yang tidak baik, punya karakter yang tidak baik. Bukan karena mereka niat nggak baik, atau mungkin memang mereka niat nggak baik. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus kasih tahu dia, saudara, itu salah. Harus ada metanoia. Kita kasih tahu, saudara. Banyak petobat baru juga nggak ngerti bagaimana hidup seorang pengikut Kristus. Nah, itu harus dikasih tahu. Ya, makanya nanti dalam kelas pemuritan di bab yang terakhir itu kita kasih tahu, ya, bagaimana kehidupan seorang pengikut Kristus, gaya hidupnya. Penting, saudara ya. Gaya hidup pengikut Kristus itu penting. Nanti di bab 8 ya, di minggu terakhir. Kita belajar bagaimana itu lahir baru, mengapa dibaptis, apa itu penuh Roh Kudus, apa itu berdoa, apa itu mendengar suara Tuhan, apa itu melayani, ya. Tapi juga harus diajarin, ya. Bagaimana sih kehidupan seorang pengikut Kristus? Itu kudu diajarin, saudara. Sebab kalau tidak diajar, orang ini juga nggak ngerti. Dia pikir, dia bangga masih bisa melanggar hukum. Dia bangga hidup dengan kebebasan. Ya, sekarang sudah bebas semua, berarti bebas ini, bebas itu, bebas nonton bokep, bebas apa, nggak ada dosa. Kan dosa tinggal minta ampun. Itu yang mereka tahu selama ini. Dan mungkin Anda pernah ngajarin begitu kali. Itu mungkin dosa tinggal minta ampun pasti diampuni, besok tak zina lagi, besok tak ngerokok, besok tak ini, besok tinggal minta ampun kan diampuni. Oh serius, saudara ya. Waktu saya muda, saya banyak ketemu dengan orang-orang Kristen yang seperti ini. Ya minta ampun, ya kan Tuhan tahu saya belum sempurna.
Dulu saya nggak ngerti ya. Nah, makanya setelah itu tadi ya, setelah saya mengerti, oh nggak harus, memang harus diajarin. Ya, masalahnya di gereja kan karena demi menghimpun banyak orang, dia nggak berani ngajarin hal-hal yang seperti ini, saudara. Apalagi kalau Anda tinggal di pedesaan, ya, Anda jemaat-jemaat memang jemaat kaum marginal, ya paling takut saudara ngomong-ngomong tentang gaya hidup. Kalau gaya hidup jangan maling, jangan apa, ya takut saudara kan. Tapi kalau di kota besar, ya takut. Jangan pakai pakaian mahal, jangan ya hidup sederhana. Tetap takut ya, sama-sama punya pangsa pasar yang berbeda, sama-sama punya ketakutan ditinggal sama umat. Ya kan, nggak berani ngomong. Tapi kemudian ada ngelendengi saudara, orang yang nggak benar hidupnya. Jangan, harus kita omongin. Itulah gunanya kita punya pemuritan. Nanti dalam pemuritan itu kita membagi kelompok-kelompok, beberapa kelompok, supaya seniornya ya atau yang lebih dulu yang sudah mengerti firman Tuhan bisa ngajarin, oh ini tidak baik. Oh ini seharusnya begini, ini sikap hatinya harus kita kalau ada begini caranya begini, kalau bekerja itu harus diomongkan saudara. Jangan risau diem saja kurang ajar, masih ngerokokan. Harus dikasih tahu, harus ditegur saudara. Ya, kamu orang Kristen masih ngerokok. Apakah ngerokok dosa? Bukan masalah dosa, ya kan? Tapi nggak berguna dan itu sama benar-benar ya wasting money dan wasting time saudara. Ya. Dan orang-orang yang merokok itu biasanya orang yang ignorant, saudara ya. Orang yang merokok, yang terikat dengan rokok dan suka itu ya, itu orang yang ignorance. Serius, saudara ya. Makanya di negara-negara maju orang banyak yang berhenti merokok. Karena itu membuang waktu dan membuang banyak sekali kesempatan. Dan itu mengganggu orang lain. Makanya ignorance, misalnya orang-orang ini. Dia nggak tahu kalau orang lain terganggu kalau dia ngerokok, saudara. Apalagi kalau deket-deket badannya bau kan. Wajibnya minta ampun kan, apalagi dia habis ke toilet sambil merokok di WC itu kan, waduh udah karu-karu, peduli nggak begitu? Nggak peduli saudara, karena orang-orang ini ignorance, ya nggak peduli, dia egois misalnya orang-orang seperti ini. Oh bukan menghakimi, iya saudara, itu psikologis. Coba kamu bikin riset kalau nggak percaya, kebanyakan orang-orang perokok itu selfish saudara. Ya, itu dari situ kita tahu sebetulnya mengapa akhirnya banyak perusahaan-perusahaan nggak suka kalau punya staf yang merokok, buang waktu juga. Banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang melarang karyawannya merokok, saudara. Di pabrik misalnya kan dilarang merokok, karena itu kan membuang waktu dan bisa mengorbankan yang lain, kebakaran apa segala macam. Itu contoh, saudara ya, contoh rokok. Dan banyak lagi, dan itu kamu harus kasih tahu, kita yang lebih dewasa rohaninya harus kasih tahu dengan jelas. Nah itulah cerita Yunus saudara, ya harus tahu. Kadang-kadang kita berpikir nanti kasih tahu nanti gegeran Pak, atau kita malah ngasih tahu tapi bukannya ngasih tahu malah menghakimi. Nah juga kuat juga tuh, ya makanya ngasih tahu bukan ngasih. Kita harus masuk dalam pemuritan supaya itu memang khusus kita memberitahu bagaimana orang Kristen itu harus bersikap, hidup, tata keramanya. Itu semua ada di dalam pemuritan, saudara. Nah, mungkin ada banyak yang nggak ngerti ya, saudara, gunanya pemuritan. Dia pikir cuma kumpul-kumpul doang ya. Pemuritan itu penting, saudara ya. Supaya Anda punya cara hidup. Ya, cara hidup yang sesuai dengan apa cara hidup Kristus, cara hidup teladan para rasul, saudara. Itu gunanya pemuritan, nggak sembarangan, saudara. Nah, ketika Anda sudah mulai masuk di dalam iman, percaya, ya, kemudian masuklah dalam karakter. Oh, itu harus iman, percaya, ya, itu harus dipelihara di dalam karakter, saudara. Dan karakter itu seringkali bukan karena masalah Roh Kudus, ada Roh Kudus atau nggak Roh Kudus, bukan. Masalahnya dia nggak metanoia, nggak dikasih tahu. Nah, yang repot lagi kalau sudah dikasih tahu dia masih bebal. Nah, itu repot, saudara. Nah, makanya harus dikasih tahu, empat mata, terus baca saksi, terus kita rame-rame kasih tahu. Anda kan nggak nyangka kan, dalam komunitas itu masuk sampai ke situ, saudara. Nanti ketika komunitas itu sudah berjalan akan kuat, itu nanti powerful komunitas itu. Jadi nggak boleh ignorance, nggak boleh masa bodoh. Ya,
Walaupun kita tahu ini bekas preman, oh ini bekas ini, atau kita harus ngomong, ya. Kita harus ngomong dengan jelas. Saya ngomong dengan jelas, ya, tentang dendam, tentang kalau konflik, bagaimana kita saya ngomong dengan jelas, ya. Harus ngomong, bukan kita menghakimi, bukan kita menyalahkan. Orang berpikir saya menyalahkan, enggak. Jadi punya masalah dong, ini Pak Pong berkonflik, enggak, aku enggak berkonflik. Dia yang punya konflik dengan saya mah enggak punya konflik. Tugas saya memberitahu tanpa ada konflik di hati saya. Itu saudara ya. Pak Pong nyindir, enggak, saya enggak nyindir. Saya kalau nggak suka saya akan ngomong. Tapi kan itu kan ke saya, bukan cuma kamu doang, ada beberapa orang yang seperti kamu. Kalau saya cuma kamu doang, pasti langsung tak omongin, kamu doang nih yang begini nih. Cuma karena ada banyak yang seperti kamu, saya akan ngomong seperti itu di tempat umum, tanpa saya harus menyebutkan orangnya. Artinya ini memang secara umum seperti itu. Ya, itulah seperti itu, saudara ya. Yunus itu seperti ada dua. Yunusnya sendiri mesti diberesin, orang Niniwe-nya mesti diberesin. Langsung bertobat. Kenapa langsung bertobat? Ya sebenarnya hanya karena perlu dikasih tahu doang. Kita hanya perlu kasih tahu dia. Hanya sesimpel itu, saudara ya. Ya, itulah gunanya pemuritan. Ya, bagi yang belum masuk dalam daftar ya. Saya berharap semua bisa mendaftar, saudara, yang sedang kelas-kelas pemuritan. Ya, nanti Anda di situ belajar tentang karakter. Sudah di kelas evangelis, apologetik, segala macam. Itu adalah kelas pengetahuan, ya, pengetahuan Alkitab. Tapi kita mau masuk dalam kelas-kelas pemuritan. Ya, nah, kita mulai daftar sekarang ya, saudara ya. Kalau Anda ingin masuk kelas pemuritan, ya, 8 kali pertemuan itu saudara Anda belajar ya, tentang kekristenan yang sederhana, yang simpel. Ya, Tuhan Yesus memberkati.